Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Pratama, NRP 0421040041 dari PE 2021. Di sini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil progres alat untuk tugas akhir saya yang berjudul perencanaan dan implementasi Active Balancing Battery Management System pada ROV menggunakan metode Decision Tree. Oke, di sini bisa dilihat ini hasil dari progres yang pertama ROV yang saya buat. Di sini terdapat sistem kelistrikannya terdiri dari mikrokontrolernya yaitu Raspi. Lalu Raspi berfungsi untuk mengontrol semuanya, dan di sini ada 6 buah ESC. ESC ini untuk mengontrol terutama 6 buah thruster, dan terdapat 6 buah juga. Lalu terdapat juga U-back dan fix hub. Oke, ini kabel Ethernet. Ini kamera untuk sistemnya. Oke, lanjut. Jadi ROV ini terdiri dari beberapa thruster, yaitu yang pertama ada thruster vertikal, 2 thruster vertikal, terus berfungsi untuk naik dan turun, gerakan atas dan bawah. Terus 4 thruster horizontal, kemiringannya 45 derajat, yang berfungsi untuk miring ke kiri dan ke kanan, geraknya itu kiri kanan. Lalu terdapat 2 enclosure tabung. Yang pertama ini untuk sistem penyimpanan elektrikal, sistem kelistrikannya ini dimasukkan di sini. Oke, dimasukkan di sini. Nantinya yang bawah ini nanti fungsi tempat penyimpanan baterai dan sistem BMS saya. Oke. Dan ini sistem buoyansinya untuk apungnya. Ini ada foam buoyancy untuk sistem apungnya, dan ini casingnya, casing buoyancy dicetak 3D printing, bahannya PLE 0,01. Terus ini frame-nya, frame dari ROV, ketebalan kemarin 7 mili. Terus yang ini juga frame penguatnya. Terus ini pengait dari tabung enclosure-nya aluminium. Terus oke, yang ini cetaknya bukan 3D printing, melainkan menggunakan teknologi laser. Jadi kita mendesain semua desainnya, lalu akan kita cutting menggunakan laser. Selanjutnya kita akan mengoneksikan semua sistem keseluruhan ke software View Ground Control.
sistemnya udah nyala, is on. Ini untuk kontrolnya. Nah, ini udah nyala, cluster. Nah, ini lampu nyala, terang, kamera tutup. Oke. Ini connect. Connect, cluster depan. Nah, cluster nyala. Oke. Kamera on. Di sini sudah saya rancang dan saya implementasikan, yaitu sebuah BMS yang dilengkapi dengan 4 sensor tegangan. Ini sensor tegangan, untuk 4 sensor arus juga ada, ini menggunakan ACS 712. Untuk sensor suhu 4 buah, ini 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Untuk sensor suhunya nanti akan diimplementasikan atau dipasangkan tiap sel di baterai ini. Namun pada percobaan ini di progres saya mengambil suhu ruangan dulu, belum suhu baterai pada tabung. Oke. Untuk ini supply-nya menggunakan power supply, keluarannya DC 3,7 volt, lalu masuk di sini tegangannya, lalu akan diisi per selnya. Ini sel 1, 2, 3, 4 berurutan. Namun konsep awal penelitian TA saya yaitu bila sel 1 penuh, maka baterai akan otomatis switching untuk pengisian di sel 2 selanjutnya sampai penuh, dan keputusan akhirnya yaitu cut off. Dan untuk switching dan cut off itu menggunakan MOSFET IRL-Z4N. Untuk MOSFET-nya ini 42, 1, 2, 3, 4, ini di bawah sini. Oke. Lalu ada indikator untuk over discharge atau over charge, yaitu indikator untuk peringatannya menggunakan buzzer. Buzzernya di bawah ESP sini. Oke, untuk ESP sendiri ini menggunakan 2 ESP. Yang pertama ini untuk microcontrollernya pada BMS, yaitu untuk menampilkan atau mengambil data-data dari tiap per sensor untuk dikirimkan di Firebase ini. Untuk Firebase ini nanti akan menampilkan atau mendisplay nilai tiap sensor yang bisa dilihat sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Oke. Namun untuk progres ini belum saya tampilkan program fixnya, yaitu berupa aplikasi Flutter-nya. Setelah data dikirim pada real-time Firebase-nya, nanti data Firebase secara real time akan dikirim ke apps yang sudah saya rancang, yaitu pada mobile data mobile untuk tampilannya di Flutter. Ini merupakan rancangan saya atau planning saya ke depannya untuk penampilan data tiap sensornya. Jadi ini sel 1 ini berapa kapasitas daya yang ada atau yang terisi, terus ini data dari sensor tegangan,
arus, dari sensor arus dan sensor suhunya. Ini untuk sel 1, ini untuk sel 2, sel 3 dan sel 4. Oke. Jadi bila mana buzzer ini dirasa kurang memproteksi, kita bisa memantau sistem saat charging maupun discharging melalui aplikasi mobile di Flutter ini untuk sistem proteksi yang lebih aman lagi. ACS-nya masuk ke motor,